ke Paris makan pastry, ketemu Mas Agung lagi makan gultik di toko. Walaupun Norris mendekat ke Piastri, tapi panggung milik Nico. Assalamualaikum Sobat Cepat, apa kabar kalian di sana? Kalau udah bertiga berarti kita bahas tentang F1. Kembali lagi di Ros Podcast. Oke nih teman-teman, ada Adam dan juga Dean. Gimana balapan kemarin? Menarikkah? Race yang sangat spektakuler ya. Ya spektakuler gak spektakuler ya. Bukan Tapi tetap balapan yang menarik, tapi mendorong. Tetap menurut aku lebih spektakuler race pertama Australia. Oh, ya. Tuh, lebih ke chaos sih. Iya, sama sih chaos juga Australia. Cuma ini Tapi ada prediksi kita bener kan, Dam? Hujannya benar. Podium sih nggak ada yang bener ya. Cuma bener Norrisnya doang sih. Sayangnya bener Norrisnya, urutannya salah nih. Disclaimer sedikit, akhirnya seseorang yang kita tunggu 15 tahun podium juga ya. Betul. Nih Bapak itu. Seseorang yang digadang-gadang menjadi besar ternyata redup di awal ya, tapi ternyata balik lagi dengan ini semangat baru di Sauber Ijo. Podium. Betul. Kalau mau kasih nilai berapa nih? Nilai balapan kemarin. Menarik sih ya sebenarnya. 8 aku kasih sih. Boleh nih, ini balapan yang menarik soalnya. Saya 9 ya, naik dikit. Gak ngantuk sama sekali loh aku loh. Iya betul. Emang seru sih. Aku 8 juga. Oke lah. Karena yang paling minus banget itu adalah kemenangannya ditentukan oleh penalti. Ya, itu kekurangan dari balapan kemarin ya. Ya. Tapi sisanya menarik banget karena kita nggak pernah, jarang-jarang lah ngelihat balapan yang emang secara strategi beda-beda jadinya ya. Beda-beda, harus beda karena harus beda. Nyari pada gambling. Dan works untuk Hulk kan book. Iya. Kebuk. Oke deh, langsung aja berarti kita ke hasil balapan. Ini apa tuh? Malah foto saya diapain ini? Nah. Woi, ada ojol nomor 3 coy. Walaupun kemenangan menjadi Lando Norris, tapi semua mata tertuju pada podium kita yaitu Nico Hülkenberg. Betul sekali. Ada Norris posisi pertama, Piastri posisi kedua, Hülkenberg, Lewis Hamilton setelah bertahun-tahun podium di Silverstone akhirnya gagal tahun ini. Lalu ada Max Verstappen yang mengalami kesialan lah ya, bisa kita bilang. Ada Pierre Gasly yang bagus banget sebenarnya performanya dibandingkan dengan mobilnya. Lance Stroll yang setahun sekali adalah bagusnya pasti dia ya. Sekali doang nih. Ya, Alex Albon, Fernando Alonso, dan juga George Russell yang harus puas dengan 1 poin. Iya, karena berjudi dia ya. Ya betul sekali. Iya betul sekali. Oke, Next foto kita lihat dari start, dari warm up lap. Ada beberapa mobil yang gambling, seingat aku ada 4 mobil. Betul. Dan yang paling krusial ini sebenarnya ada George Russell karena dia merelakan posisi 4-nya untuk gambling ke ban slick. Sebenarnya sangat beresiko ya karena posisi 4 loh sebenarnya. Kalau dia start dari di luar top 10, gambling sih boleh-boleh enak aja ya sebenarnya ya. Dan dari beberapa interview hasil dari setelah balapan aku ingat Albon ngomong dia juga berpikir untuk ganti ke slick gambling, tapi setelah melewati sektor akhir dia akhirnya nggak jadi. Sektor paling basah mungkin ya di sektor paling basah setelah Hanger Straight itu kan ada tikungan apa itu namanya? Itulah ya. Stowe Corner. Namanya nggak aneh-aneh sih. Stowe kalau nggak salah, Stowe Corner. Kalau ada mah tapi hafal ya kadang-kadang dia. Hafalnya dia kalau tikungan Itali doang. Oh enggak juga. Ada Abbey, Lafield, Copse, Maggots and Beckett. Maggots aku taunya itu doang kalau misalnya Beckett itu Maggots and Beckett. Hanger Straight, Hamilton Straight, Stowe Corner banyak, Silverstone. Ya ini
gamblingnya dari Russell, Leclerc, ada Hajar sama Gebi. Hajar juga ya? Iya. Enggak. Hajar, Di yang Hajar pertama banget sebelum start ada Colapinto, tapi Colapinto akhirnya nggak ikut start karena masalah driveline. Sama seingat aku ada Haas kalau nggak salah. Cuman nanti bisa koreksi kalau ada yang keliru ya. Oke. Bisa ke next foto di mana ini start. Ya. Start yang cukup baik untuk Piastri sebenarnya, tapi kurang baik untuk menyusul Verstappen. Akhirnya Verstappen tetap bisa berada di posisi pertama sampai next foto kita lihat masih posisi pertama sampai tikungan Abbey Corner. Di belakang justru ada Ocon sama Lawson yang terlibat insiden karena 3 wide di tikungan yang hanya ada satu racing line ini sebenarnya. Dan di sini Lawson kesel banget sama Ocon, tapi saat momen itu ya kita ngerti lah karena seharusnya nggak sampai kontak karena biasanya kan bisa 2 mobil. Tapi karena 3 wide dan Lawson nggak bisa lihat di dalam banget ada siapa, ternyata ada Tsunoda. Ocon sebenarnya juga nggak bisa kemana-mana dan ini sebenarnya lebih ke racing incident ya sebenarnya ya. Kena sandwich ya dia nggak bisa ya. Betul. Kena sandwich dan aku surprise juga Ocon masih bisa lanjut karena kontaknya lumayan gede sebenarnya, tapi masih bisa lanjut. Ini Lawson akhirnya harus DNF walaupun sempat jalan sedikit tapi udah terlalu besar damage-nya ya. Sampai dicari-cari ya. Siapa tuh? mau dicari-cari itu ntar di tikungan. Oke, selanjutnya ada Bortoleto yang gambling ke ban slick, maksudnya ban slick dengan kompon medium yang di tikungan kedua aja spin yang sebenarnya kalau kondisinya kondusif hampir nggak mungkin spin ya sebenarnya di sini ya. Karena high downforce kan, tapi karena aquaplaning mungkin 2-3 lap terlalu cepat untuk ban slick, akhirnya ya harus DNF karena gamblingnya terlalu besar ya. Judinya terlalu besar. Akhirnya virtual safety car dan ini key of the moment ya sebenarnya ya. Lance Stroll mengganti ban soft, dia sampai pit 2 kali nih. Dan ini sebenarnya strategi yang paling tepat saat ini sebenarnya strateginya Stroll nih. Stroll ya. Betul. Sampai akhirnya di lap-lap berikutnya gak jauh dari virtual safety car, Oscar Piastri menyusul Verstappen menggunakan DRS. Tiba-tiba enable ya. Tiba-tiba enable, udah. Tiba-tiba enable, betul. Bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya. Ya. Walaupun memang Verstappen bukannya kesulitan karena dia nggak bisa naklukin hujan ya. Sini karena memang settingan mobil dia adalah low drag. Untuk ngincer quali ya. Ngincer pole awal ya, kualifikasi ya. Untuk ngincer settingan saat cuaca kering sebenarnya ya. Dan ini work saat kualifikasi tapi ya harus dibayar mahal saat balapan. Karena nggak boleh diubah-ubah ya settingan di park ferme ya. Settingan park ferme nggak boleh diubah-ubah. Dan kalau kita lihat di Maggots and Beckett, Verstappen lebih mirip kayak bawa mobil rally ya daripada mobil F1 ya. Sliding terus. Ya. Nah, nggak lama setelah itu hujan terus. Gak lama setelah itu Norris menyusul Verstappen dan gak lama habis itu hujan cukup deras. Ini waktu saat itu sih aku juga mikir ini nggak tinggal menunggu momen aja nih sampai safety car nih karena udah nggak kondusif. Mungkin kalau bannya kan masih bisa pakai wet ya, tapi visibility kan nggak bisa digantiin nih. Akhirnya safety car. Ya, safety car pertama yang sebenarnya cukup kontroversial juga, tapi aman, nggak ada yang gimana. Mungkin di foto kita nggak ada ya di belakang yang kejadian mungkin Hülkenberg yang hampir nabrak Stroll kok sampai ke rumput ini nggak kelihatan di sini ya. Nggak kelihatan, karena memang visibility-nya jelek banget. Tapi menariknya kalau ngelihat di sebelah kiri itu kita lihat Hülkenberg sudah naik 14 dan Stroll di 13. Betul. Ini dua yang sangat amazing. Dua ini udah gamblingnya emang. Karena dari awal emang Hülkenberg tuh selalu ditanyain sama
race engineer-nya untuk ganti slick, tapi Hülkenberg tuh selalu menahan kayak apa kamu yakin kayaknya ini masih basah deh gitu kan. Ya. Dan ya it works untuk dua pembalap ini, Stroll dan Hülkenberg. Betul. Yang aku suka dari Hülkenberg itu adalah dia bisa melawan dalam tanda kutip race engineer ya. Karena yang punya feeling terhadap cuaca, mobil dan lain-lain kan dia. Race engineer kan cuma baca data. Oke, next. Nah, ini nextnya setelah safety car selesai, ada Hajar menabrak Antonelli di tikungan tikungan Kops. Ini kalau dilihat dari replaynya emang tiba-tiba muncul kayak gitu ya, karena visibilitas tadi yang kurang banget ya. Betul, visibility-nya jelek banget dan ini dianggap juga racing incident sebenarnya. Aku nggak heran, bahkan di kamera kan kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Padahal itu di kamera yang letaknya kamera kan di atas dan bisa diputer lensanya biar bersih kan. Ya. Nah, apalagi kalau ada di posisinya Hajar ya nggak bisa lihat apa-apa sama sekali. Tahu-tahu udah lampu-lampu aja ya. Nubruk aja. Lampu. Udah ada lampu berarti udah dekat banget. Iya. Untuk Antonelli ini ya, dua race ini emang agak sial juga ya berdua ini ya. Dua race ini ya. Dua race ini. Ini Antonelli nggak salah apa-apa sih sebenarnya. Iya, tapi salahnya Antonelli juga karena kualinya jelek. Jadi kan dia harus ada di belakang. Terjebak di belakang dia. Ya resiko ada di belakang ya ini sebenarnya. Cuma di posisi ini, di insiden ini Antonelli hanya jadi korban aja sebenarnya. Kayaknya keduanya jadi korban ya. Dam. Kayak Leclerc terjebak di belakang. Iya betul, Leclerc terjebak di belakang. Ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain tuh Leclerc kemarin tuh. Pusing sendiri dia tuh bilang. Pusing sendiri nih. Jadi mesin potong rumput lagi ya. Betul, berkali-kali lagi. Mesin potong rumput Maranello tuh. Nah, akhirnya safety car. Ini safety car yang kontroversial sekali ini. Yes, ini antara Oscar Piastri dan juga Max Verstappen yang baru dibahas dua balapan sebelumnya. Soal prosedur safety car restart terhadap evasive braking dan dangerous deceleration sebenarnya ya. Karena terlalu kontra gitu ya, antara percepatan penurunannya terlalu banyak gitu ya. Terlalu tiba-tiba. Terlalu drastis, tiba-tiba sekitar 200 berapa kilometer ke 50 sekian kan. Kalau berdasarkan data FIA sebesar 52, sekian PSI. Walaupun itu kita nggak ngerti itu gede apa kecil, kita kan bukan orang teknik ya, nggak ngerti juga ya itu berapa gede. Tapi kalau lihat dari kecepatan jauh sekali dari 200. Berarti ditekan banget ya. 60-an ya kalau nggak salah. Iya. Karena di kondisi lagi in this lap ya waktu itu. Safety car in this lap betul. Safety car mau masuk, tapi sebenarnya di sisi lain Piastri kan mau safety car restart, dia harus nyiapin ban dan juga remnya kan. Jadi dia ngerem itu bukan iseng ya, ngerem itu menyiapkan ban dan rem untuk temperatur yang optimal, karena safety car masuknya itu mepet banget sama akhir lapnya. Kalau kita lihat ada foto dan ada beberapa video penjelasan juga, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya F1 langsung. Itu tanda safety car mau masuk atau enggak itu kan ada di lampu safety car-nya ya. Kalau lampu safety car mati berarti safety car masuk pit lap ini, dan itu baru ada saat di hanger straight. Jadi memang nggak ada waktu juga buat nyiapin. Jadi Piastri mau nggak mau harus menyiapkannya terpaksa mendadak begini ya. Tapi tetap dari peraturan ini tidak diperbolehkan, walaupun yang pertama juga begitu. Menurut aku sih yang pertama juga salah, cuma beruntung aja Piastri nggak kena. Tapi jadi catatan ya. Jadi catatan yang kedua justru jadi ya. Catatan. Betul. Kalau diulangi lagi berarti emang sengaja gitu kan. Betul. Nah ini sebenarnya dari insiden ini Piastri mendapatkan penalti 10 detik time penalty yang harus dibayarkan saat pit stop atau saat finish. Tapi karena dia pit stop, akhirnya dibayarkan saat pit stop. Kalau menurut kalian, apakah sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Piastri atau tidak?
atau sepadan penaltinya tapi besaran waktu penaltinya terlalu berat mungkin atau gimana? Ya kalau aku sih penalti sepadan ya, karena itu ada aturan. Tapi gedenya itu yang 10 detik itu kayak kayak fatal banget. Itu kayak kurang lebih nabrak orang ya kalau misalnya di F1 ya. Padahal ini nggak sampai terjadi tabrakan dan lain-lain, bahkan masih ada lah itu Verstappen nggak nabrak Piastri dari belakang masih gitu. Kayaknya terlalu gede ya, nggak tahu kalau ada. Ya kan British sih ya, nggak tahu sih ya. Karena secara kalkulasi mungkin aman lah 10, kalau 5 kepepetan gitu. Enggak lah 10. Karena dua kali. Ya. Ya atau diakumulasi mungkin gara-gara yang pertama jadi catatan jadi 10, tapi kan harusnya nggak kayak gitu ya. Karena yang pelanggaran harusnya yang ini aja gitu, bukan yang dari sebelumnya juga. Kalau aku sih kegedean. Ya menurut saya kasih 10 detik supaya Norris menang karena dia British. Enggak sih, kayak emang sih 10 detik kayaknya terlalu kejam ya. Tapi apakah dia pantas atau tidak emang itu terserah wasitnya sih. Terserah wasit. Iya, kan wasitnya FIA ya. Stewardnya gitu. Iya. Okay. Ya, kalau pertama menurut aku terlalu berat karena beberapa insiden lain 10 detik itu merupakan insiden yang cukup fatal. Dan ini fatal atau enggaknya sih aku nggak yakin ya. Kayaknya sih nggak fatal. Melanggar aja tapi nggak fatal gitu loh. Nggak kayak Verstappen sama Russell nabrak gitu kan, itu kayak ada unsur kesengajaan ya. 10 detik oke lah. Verstappen nabrak Russell dengan sengaja. Itu 10 detik. Apakah ini wajar untuk 10 detik nih? Makanya bahkan Verstappen sendiri bilang kayaknya terlalu berlebihan deh penaltinya. Verstappen sendiri yang bilang. Betul. Dan apakah penalti 10 detik ini ada hubungannya dengan next foto? Kita lihat next foto ya. Coba lihat. Nah ini next fotonya adalah Verstappen melintir di tikungan Stowe setelah hanger straight tadi saat safety car restart. Karena ya memang tricky kondisinya dan juga mobil Verstappen yang belum siap optimal suhunya dan juga apalagi settingannya low drag ya. Low drag. Apakah penalti dari Piastri karena melihat konsekuensi ini yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali? Apakah steward melihat variabel yang tidak bersangkutan tapi merasa ini kayaknya gara-gara Piastri nih? Mungkin nggak sih, tapi kalau di catatannya kan nggak ada sama sekali sih disangkut pautkan. Di catatannya nggak ada, tapi ini runtutan yang sangat abis tadi ini gitu langsung dan orang pada shock gitu kan. Wah, Verstappen raja hujan melintir gini, apakah nggak konsen gara-gara Piastri apa segala macam? Menurut aku ada dikit lah. Ya walaupun ada ya konsekuensinya ya dari tindakan Piastri ya. Betul, walaupun seharusnya sih ini nggak akan dijadikan pertimbangan untuk penalti Piastri ya, walaupun di dokumen resmi ini nggak dijadikan pertimbangan. Tapi kalau kita nonton F1 dari F1 TV, Jolyon Palmer juga ngomong dia curiga apakah Verstappen melintir menjadi penyebab Piastri 10 detik bukan 5 detik karena melihat bahaya nih dia Verstappen melintir gitu. Cukup menarik nih sebenarnya. Padahal mah British bias ya. Memang gara-gara emang low drag ini juga kan sebenarnya susah untuk dikendalikan juga sih. Betul. Ya, karena di tikungan kan dia perlu drag banget, perlu tekanan ya. Tapi betul. Karena mobil Verstappen yang nggak menunjang itu jadi lepas lah. Iya, lepas lah. Tapi hebatnya Verstappen dia masih bisa nyelamatin mobil ini loh. Ya, ini nggak sampai spin loh. Maju lagi mobilnya. Masih balik lagi. Masih stay di ini gitu, di track gitu kan. Betul. Tapi intinya kita setuju, bertiga sepakat penaltinya 10 detik kayaknya sedikit berlebihan ya. Berlebihan. Ya. Menurut aku juga gitu. Oke, dan ini spinnya. Nggak tahu di dalam dia ngedumel apa ya di saat itu ya. Wah, gitu loh pasti Verstappen. Oke, lanjut ini ke aksi dari seorang Hulk kita. Hülkenberg dan juga Stroll. Sebenarnya aku yakinnya di awal Stroll adalah orang yang akan berada di posisi podium ya sebenarnya ya, bukan Hülkenberg ya. Tapi ngelihat kayaknya tiba-tiba jadi Senna dia. Tapi kalau ngelihat dari pace-nya juga emang lambat banget sih Stroll.
Betul, karena katanya masalah tire degradation. Karena ini kan masih menggunakan ban intermediate yang udah agak kering jalanannya. Aku nggak tahu salah mobilnya, salah dia, apakah memang keduanya, kombinasi keduanya. Tidak sebaik Sauber saat ini mungkin. Betul, ini Sauber peningkatannya luar biasa sih, ini bisa menjadi ancaman. Luar biasa, betul. Di belakang kita lihat ada Hamilton mulai maju-maju terus usul beberapa pembalap termasuk Pierre Gasly dan juga George Russell di belakangnya. Walaupun sebelumnya sempat ngeluh ya. Kayaknya Hamilton sempat ngeluh mobilnya. Ini dia udah pakai slip belum ya? Belum ya? Belum. Ini dilemanya antara penonton Inggris pengennya Hamilton selalu ada di podium tiap balap di Silverstone, tapi seluruh warga dunia ya, warga semesta ini pengennya lihat mendukung Nico. Betul. Bahkan kalau mungkin McLaren nggak usah lah, ada dulu nggak apa-apa. Padahal Ferrari ini secara free practice terlihat meyakinkan, cuma sepertinya karena hujan. Faktor hujan sebenarnya sih. Mungkin kalau balapannya kering kayaknya cukup kompetitif ya. Nah, mudah-mudahan sih next race jadi ada peningkatan karena dia ada update di floor kan. Betul, tapi kalau kita lihat sepanjang sejarah yang aku ingat aja ya, Ferrari nggak pernah bagus kalau hujan loh. Tahun berapapun, balapan apapun. Cuma Alonso doang yang bisa. Jangan Alonso ya. Bahkan Michael Schumacher pun nggak bisa ngatasi ya saat itu. Seingat aku enggak, atau mungkin seingatan aku sejauhnya adalah mungkin tahun 2008 ada Raikkonen, ada Massa. Bahkan yang sampai kontroversial 2008 ada di Spa, ada di Silverstone. Gak pernah bagus Ferrari saat hujan. Cuma di tangan Alonso doang menang 2012. Bisa memang bukan GOAT ya kalau Alonso. Berarti menurutmu kalau balapan itu hujan sebenarnya itu hampir 80-90% itu tergantung pembalapnya. Setuju nggak kamu? Setuju. Iya. Setuju. Walaupun mobil juga ada andil ya, karena ada. Ya buktinya Verstappen nggak bisa. Apakah kita yakin? Ya, apakah kita yakin Verstappen nggak jago? Betul. Kalau ngelihat dari kemarin kayaknya gue yakin loh Verstappen tuh emang jago. 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 Dan aku yakin Ferrari pembalapnya Hamilton kan jago juga hujan, tapi mobilnya juga sih. Iya sih. Kalau ini. Tapi Alonso bisa. Nah itu mungkin yang membedakan ya, kita nggak tahu ya. Aku nggak mau membedakan GOAT or not. The real GOAT is. Tapi dua-duanya GOAT. Dua-duanya GOAT. Walaupun nasibnya Alonso di posisi belakang pada akhirnya, karena mungkin di awal ada salah ini ya, kecepatan mungkin. Salah strategi betul. Tapi Alonso 2012 menggunakan Ferrari yang nggak kencang di hujan dan nggak kencang di kering bisa menang. Apa Ferrari kalau bikin mobil nggak pernah mikir kalau bakal hujan? Iya, kayaknya nggak mikirin hujan sih mereka ya. Pokoknya ini mobil harus kencang, kalau kering doang udah. Sama gitu, kayak Mercedes, dia nggak bisa bikin mobil kalau temperatur panas. Kalau temperaturnya dingin baru tuh gacor kan. Ya mungkin aja ya. Untuk beberapa setup window tertentu mobil akan lebih. Nggak mungkin kan semua balapan dia akan ambil semua ya. Kecuali McLaren ya. tapi Red Bull 2023 bisa menang semua kecuali itu karena emang mobilnya emang gacor sendirian sih. Itu Newey effect kali. Sama tim-tim lain belum nemu ininya nih apa ramuannya. Ya, oke. Next ini kita lihat Hamilton mulai mendekat kepada Nico Hülkenberg. Sampai ini mulai mendekat, pas sudah mulai mendekat tiba-tiba DRS-nya enable ya. Ini kembali lagi British. Sempat ada jarak ya. Ada jarak sebenarnya pas nyusul Stroll udah ada jarak banget tuh. Hamilton tiba-tiba bisa mendekat sampai ada DRS. Tapi pas pit memang nanti kita ini ya. Ini menarik. Ini udah tinggal 10-12 lap lagi sih ingat aku. Track udah mulai kering. Next foto kita lihat ada beberapa pembalap yang gambling. Salah satunya Russell. Satu lap sebelum ini ada Alonso ya.
Iya. Alonso masuk pit. Dicatat ya. Ini Ada Alonso. Russell di Catat posisi ya. 7 ya saat itu Catat ya. ya. Catat ada ya. Alonso. Ada Alonso 1 lap sebelum ini. Satu Oke, lap sebelum Russell ini. masuk. Next lapnya Russell masuk pit tapi langsung melintir. Melintir. Berapa derajat? 720 derajat. 700 ya. 2 kali spin dia. 2 kali. 2 kali spin dan spinnya 2 kali. 720. Yes. Oke. Ya, tapi Nah, ini Hamilton. Nah, Hamilton juga nextnya sempat ya. Hamilton itu 1 lap setelah Russell atau 2 lap setelah Russell aku lupa. Mm-mm. Dia mau undercut Hülkenberg sebenarnya. Iya. Tapi lakukan kesalahan Terlalu di lap. cepat ya. Mm-mm. Hamilton dan Russell melintir. bahkan di belakangnya Hamilton juga ini ya Leclerc juga keluar kayaknya. Leclerc udah enggak jelas lah. Nggak jelas. Udah nggak jelas lah. Udah Pas di video itu udah benar-benar gak jelas nyetirnya. udah males dia. Ya, ini dua-duanya mistake. Tapi Ya. Alonso kan walaupun Tidak. 2 lap kecepatan nggak pernah ada melintir tuh. Cuma Nggak melintir, oversteer dikit aja lah. Mm-mm. Yeah, the real goat. Ya gimana god saya Pawang god hujan saya ya. teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, ini posisi di mana Piastri masuk pit, Mengambil penalti. time penalty betul. Sebenarnya Piastri masuk pit ini momen yang paling tepat untuk masuk pit sih. Karena next lap-nya Norris seharusnya kan punya 10 detik gap ya dibanding Piastri karena Piastri punya 10 detik penalti. Tapi pas Piastri keluar dan Norris keluar pit, gapnya cuma 5 detik sih ingat aku. Ya. Berarti momen di mana Piastri masuk pit ini momen yang paling tepat sebenarnya untuk masuk pit. Sampai akhirnya next foto sampai finish Norris akhirnya menang ditentukan oleh penalti. Mau gak mau. Betul. Ya. Walaupun untuk Norris ya respect untuk Norris. Ya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun sih. Dia nggak ada yang bisa dia lakukan. Iya, dia mah balap aja. Menjalani race dia menjalani perfect aja. Menjalani strategi dengan baik, tidak ada penalti. Betul. Ya, tapi kan menciptakan spekulasi liar ya di halayak ramai ya kenapa terjadinya hal ini dan hal itu gitu. Betul. Ya. Walaupun respect to Norris, dia layak menang gitu. Yang layak menang karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, tidak mengambil resiko apapun. Sebenarnya Piastri aja yang salah. Sebenarnya nggak perlu juga Piastri kayak tadi mendapatkan penalti gitu ya sebenarnya. Dan sempat minta swap ya. Betul. Ya, itu nggak fair. Betul. Bahkan Piastri sendiri bilang pas udah selesai, kayaknya nggak fair juga kalau minta swap ya. Iya, orang karena Norris kan nggak tahu apa-apa, dia nggak salah apa-apa, kenapa di swap? Iya. Gitu kan. Dia yang ngelakuin kesalahan sendiri, kenapa minta swap kan? Betul. Tapi dalam hati kita tahu secara pace Piastri jauh banget pas hujan. Jauh banget depan Norris. Jauh. Sebelum safety car pun itu kayak banget ya. Sebelum safety car pertama 25 detik. Iya. Sama gila itu. Jauh banget. Jadi ya. Tapi siapapun yang menang, ini dia next foto. Ini the match-nya ya. Applause. Angkat topi ini lah. Waktu saya yakin ketika dia finish 3 seluruh dunia itu kayak seneng banget gitu. Tuh, mungkin kalau aku punya CV buat ngelamar kerja aku akan cantumin ini kali. Ini ya. Karena kita merasa semua bagian dari ini ya. Bahkan kita merasa kita semua ini bagian dari Hülkenberg podium. Bortoleto di radio juga ngasih selamat. Aku akan menunggumu di podium. Menunggumu di bukan Park podium. Vermey. Di Park Vermey lah, di ini di pit gitu. Verstappen juga masih di finish ya, masih selesai di aspal tuh masih ngucapin selamat pas sudah turun juga ngasih ucapan selamat itu karena semua bagian dari F1 bahagia ngelihat dia bisa podium ya. Dan F1 butuh yang begini. Yes. Drama. Ya. Karena F1 itu ada fans A, fans B, fans tim A, fans tim B, tapi semua orang pasti dukung underdog. Iya. Seseorang yang dukung underdog. Bukan siapa-siapa yang antah berantah tiba-tiba naik itu orang tuh kayak itu bahagia sih. Suatu cerita yang romantis lah di olahraga menurut aku. Iya. Betul. Gila, bahagia ya terakhir kita suka ya waktu Gasly menang di Brazil kayak gitu kan bahagia juga. Walaupun mungkin fans Gasly mah
gak banyak kan? Iya, tapi bahagia aja kayak bahagia. Kemenangan Ocon. Atau Kubica dapat poin dengan Williams yang gak jelas itu. Semua orang pasti dengan traktornya senang. Yes. Semua orang suka cerita underdog dan semua olahraga butuh momen-momen kayak gini. Ini momen terbaiknya. F1 lah ada cerita-cerita kayak gini. Alhamdulillah Netflix punya bahan ini. Betul. Ini bakal jadi satu episode khusus sih kayaknya. Saya harus nonton Drive to Survive ini. Ini seru ini pasti. Pasti seru. Ya, yang kayak gini-gini yang dibutuhkan penonton ya, cerita-cerita yang kayak gini nih. Cerita-cerita kayak gini. Ya, dan mungkin MotoGP mau niru cerita begini? Ada nggak ya? Mungkin setelah dipegang sama ini. Aku no comment. Tahu lah. karena feel-nya beda sih. Ya, nanti kita bahas di podcast MotoGP aja ya. Oh iya. Ya, silakan. Yang jelas ini sebuah kebahagiaan untuk kita semua para pecinta otomotif khususnya F1. Nico Hülkenberg setelah 15 tahun ya. Kami para om-om ini. Setelah 15 tahun berkarir 200 sekian start. Karena kita semua nonton Hülkenberg waktu pertama kali balap di F1 ya. Betul. Jadi kita berasa tua banget. Jadi makanya kita merasa bagian dari ini. Saya nonton dari A1GP loh. A1GP. Oh iya, dulu pernah balap A1GP Sentul ini. Hülkenberg. Dia bawa Jerman juara di A1GP. Iya. 2006 ya? Gadang-gadang. 2006 betul. Ya. Jermannya warna hitam, Indonesia putih, pembalapnya Ananda Mikola, Moreno Suprapto. Betul. Moreno Suprapto, shout out to Moreno Suprapto, tuh kakak tingkat saya di kampus. Oh ya? Oh. Iya. Lama nggak lihat beliau ya? Betul, berpolitik dia sekarang. Oh iya. Iya, sama kayak Ananda Mikola lah. Betul. Iya. Oke, tapi beliau ini masih balap nih Nico ya? Masih. Jiwa balap ya. Nah ini podium yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Mungkin hanya satu-satunya. Semoga ini awal dari cerita yang baru ya, jangan dari awal dari akhir ya. Betul. Tapi podium pertama dan mungkin terakhir adalah podium yang terbuat dari Lego ya, sayangnya. Enggak sayang sih, sebenarnya memorable juga. Memorable tapi ya. Lego gitu aja. Tapi Lego. Ya mungkin dia suka kan kita nggak tahu ya. Kalau aku sih pengennya yang lebih prestis ya sebenarnya. Yang dapat prestis kan cuma Norris ya. Karena dia dapat 2. Ya. Perayaan 75 tahunnya ya. Betul. F1. Ini dia 239 races. Kita ingat banget zaman dia di A1 GP, terus dia di Williams tahun pertama dia pole position. Interlagos saat hujan. 2012 fight for victory tapi nabrak Hamilton. 2019 berkali-kali ya. 2019 hampir podium tapi crash di Hockenheim. Aku ingat semua dah pokoknya. Ya nggak beruntung lah ini. Bapak yang satu ini ya. Iya. Di Force India dia seharusnya bagus lah untuk bisa naik ke podium. Cuma mungkin sekarang nih fase dewasanya dia sih. Ini udah mateng banget waktu. Udah mateng banget harusnya. Ya mudah-mudahan pas Audi balik dulu. Jadi Audi dia lebih bagus. ya walaupun secara ini podiumnya disayangkan aja sih ya, McLaren nggak ikut merayakan podiumnya. Karena kondisinya lagi kontroversi ya. Lagi panas kontroversi. Lagi apok lah ya. Yang apok ini beliau nih, kepalanya suntuk banget nih. Betul. Ya, dia merasa penaltinya nggak fair. Understandable sebenarnya ya. Tapi penaltinya fair menurut aku. Time penaltinya aja yang nggak fair. Besaran penaltinya aja menurut aku yang mungkin agak sedikit kelebihan. Kenapa segitu? Gitu? Ukurannya takarannya apa gitu ya? Kenapa dibandingkan Verstappen nabrak Russell dengan sengaja menggunakan mobil sebagai senjata, apakah sama? Sama-sama 10 detik loh. Kayak punya tujuan yang berbeda aja gitu sih ya. Nggak tahu lah ya. Biar rada jauh gitu jaraknya, jadi 10 kali 5 disusul balik. No comment. Oke, dan ini driver standing pasca balapan F1 di Silverstone ini bikin Norris ngedeket lagi nih sama Babang Piastri. 8 poin. Yes.
8 poin. Kalau Norris menang next race ini jadi selisihnya 1 poin. Kalau Norris menang Piastri kedua. Mendekat, tapi sebenarnya aku yakin kejadian aslinya dengan kondisi aslinya Piastri harusnya bisa lebih jauh daripada ini ya. Tapi kita harapin sih sampai akhir battle aja terus, nggak apa-apa ya. Betul. Iya, kita hanya bisa berharap itu karena cuma antara mereka berdua doang ya. Nah, Verstappen sendiri udah angkat tangan kok soal championship, jadi kenapa kita harus berharap yang lain lagi gitu? Verstappen udah ketinggalan 69 poin tanpa mobil yang punya pace. Jadi Verstappen menganggap semua balapan seperti final aja gitu. Pengen menang aja, nggak mikirin championship. Kalau tiba-tiba balik ya udah gitu kan ya. Yang penting dijalani aja lah dulu, udah legowo lah ini seorang Verstappen. Kalau bisa dilihat beberapa balapan juga udah kayak lebih dewasa aja, nggak yang teriak-teriak. Udah ya udahlah gitu. Apa karena ya udah gitu ya. Yang menarik juga posisi 9 ada Hülkenberg naik posisi signifikan ya. Signifikan sekali, tidak heran. 15 poin ya. 15 poin dia dapat dari podium. Ocon turun. Walaupun bagus juga untuk Ocon, tetap ada di top 10 dengan Haas yang kadang nggak konsisten ya, tapi cukup oke lah. Tapi yang menarik kita lihat di tim standing. Nextnya nggak menarik sih posisi 1, tapi posisi di bawah. Anggap nggak usah ada posisi 1 ya. Udah kita lupakan. Anggap udah posisi 1 ya Ferrari. Sudah pasti menjadi milik McLaren lah ya posisi 1 ya. Dan posisi kedua Ferrari 12 poin unggul dari Mercedes. Dan juga unggul cukup jauh dari Red Bull Racing. 2-3 sih masih seru lah ya. Posisi 4 kayaknya Red Bull udah posisi 4 aja. Yang seru nih, aku mau nanya Dean Williams posisi kelima hanya mendapat berapa poin kemarin? 2 poin ya. 2 ya. Dari Albon di posisi 9. Gini Pak Dean, apakah masih yakin dengan Williams ada di posisi kelima hingga akhir musim nanti, Pak Dean? Saya benerin penerangan dulu, habis itu saya jawab. Karena Williams sendiri udah nggak ada pengembangan ya, Dam ya? Mungkin ada. Saya yakin. Nggak tahu ya. Stroll ini saya masih yakin Stroll tuh apa namanya akan nggak gacor lah. Kalau saya yakin ya Alonso pasti akan mendapatkan poin-poin. Lebih karena mobilnya udah dipegang sama Adrian Newey ya. Jadi mungkin Adrian Newey with trust. Tapi saya masih percaya dengan Williams. Tapi apakah nggak ke kick nih sama Sauber? Ngelihat kegacorannya Kick Sauber akhirnya justru aku lebih curiga ke Kick Sauber deh. betul. Aku juga sebenarnya ngeri tuh dia loh. Karena sebenarnya Bortoleto tuh juga nggak jelek-jelek amat loh. Betul, Bortoleto nggak jelek. Bagus kok, Terus, cuma circumstances saja membuat dia beberapa kali sial ya sebenarnya. Iya. Dan memang Jonathan Whitley yang katanya pindah dari Red Bull ke Kick Sauber ini juga kok kayaknya langsung memberi immediate effect juga ya terhadap ini. Betul. Dan aku yakin Sauber nggak akan bagus tahun ini doang, karena tahun depan menjadi Audi yang punya dana cukup besar. Kita tahu VW Group kan besar banget, uangnya banyak banget. Apakah Sauber menjadi fondasi yang baik untuk Audi? Apakah tahun depan Hülkenberg akan menjadi champion malah? Champion. Apakah berkali-kali ada di podium, kita nggak tahu. Ini baru awal kayaknya yang lihat Kick Sauber trennya positif nih. Beberapa balapan kan dia udah pundi-pundi poin udah nambah terus tuh. Betul. Setelah ada upgrade di Catalunya, ternyata upgrade-nya berhasil banget untuk kedua mobil, dua-duanya happy, perform. Iya. Ngeri sebenarnya sama Sauber sih, sama Williams mah. Mungkin Aston Martin bisa aja nyusul Williams, tapi di bawah mereka di atasnya masih ada Kick Sauber ternyata. Oh iya, takutnya sih gitu ya. Tapi menarik karena Hülkenberg itu kan all reliable.
Ya kan bacanya all reliable. Oh, Iya deh. Tapi menariknya gini deh, masalah mesin ya. Ternyata Kick Sauber nih berhasil memanfaatkan mesin Ferrari-nya juga dengan baik gitu daripada Haas kayak gitu kan. Ya. Menarik juga sih dari sini. Tapi next-nya sih ganti Audi sih ya. Next-nya ganti Audi, betul. Dan ini sebenarnya sebuah kado manis untuk Sauber sendiri karena kemarin podium mereka bangga banget terhadap nama Sauber yang berasal dari nama pemiliknya Peter Sauber yang berasal dari Swiss. Makanya kemarin podium bendera Swiss di mana-mana ya. Gila, lama banget kan podium ini ya sebenarnya. Podium pertama setelah 2012 terakhir Kamui Kobayashi di Suzuka. Yes. Ini ya prestasi yang baik lah buat Sauber yang akan berganti jadi Audi. Betul. Dan Racing Bull ini kira-kira bakal lenyap nggak nih? Ketindes semua nggak nih? Haas dan Alpine. Mungkin kalau Hajar masih bisa dapat poin dikit-dikit ya bisa ke 6 lah ya. Sebenarnya Racing Bull dan juga Red Bull Racing ini akan mendapat beberapa goncangan karena kita ada gosip ya. Tapi next podcast ya. Kalian jangan sampai ketinggalan nih. Kita bakal bahas ya. Ada kasus yang bukan kasus sih, kejadian yang wah. Ya. Oke, berarti pembahasan ini untuk enggak dari Lambe Turah ya, Dam ya. Enggak Lambe Turah udah fix. Pembahasan gosip kita akan ada di next podcast. Berarti thank you nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita nih bahas fokus balap dulu nih untuk episode kali ini. GP Silverstone ya. Apa kita prediksi kalau udah di prediksi dong. Nih ada mini summer break ya, ada 2 minggu kosong. Yes. Di akhir bulan kita ronde berikutnya di Spa Francorchamps, Austria. Di Spa Belgia dong. Ya Belgia, Austria mah kemarin ya. Ya, di Spa sebenarnya di beberapa ibunya Norris dari Belgia loh. Di beberapa minggu lalu ada kejadian fatal di Formula 4 regional, ada yang meninggal di Spa. Berita kemarin itu ya. Ya. Semoga nggak terjadi apa-apa lagi di next race ya. Entah di kelas manapun. Kalau gitu kita prediksi. Dian dulu lah kalau gitulah. Aduh. Hujan nggak nih? Enggak tahu ya. Kalau Spa ini kadang random hujan ya. Spa kalau hujannya sampai nunda, sampai batalin balapan sih. Iya, itu soalnya terlalu bahaya yang tikungan Eau-Rouge Radion. Sangat berbahaya sekali. Berarti prediksi langsung saya mau Ferrari lagi bagus nih. Masa sih? Terawangan saya Ferrari nomor 2 lah. Oke. Saya memberi pertama Piastri, rebound dari Silverstone. Ya. Lalu Leclerc mungkin. Yang ketiga saya kasih Norris aja deh. Piastri. Siapa tadi? Piastri, Leclerc, Norris. Oke. Kalau aku ya, aku Piastri comeback, Verstappen comeback, sama Russell comeback. Oke, karena di tahun lalu Russell bagus ya, walaupun diskualifikasi. Iya. Ini 3 podium, 3-3-nya comeback dari performa yang kurang baik. Menurut aku. Oke, kalau aku Verstappen lebih comeback lagi ya, karena kayaknya home race, setengahnya home race nih. Setengah home race. Iya. Betul. Norris, aku pengen poinnya sama Piastri deket, jadi harus Norris. Oh iya juga sih, bener sih. Okay. Terus Hamilton boleh deh. Oke. Gak tahu kenapa Hamilton. Hulkenberg dong. Alonso dong. Ini kalau Hulkenberg podium lagi ya Allah. Tapi kalau kalian ingat Hulkenberg sih jarang perform di Spa sebenarnya. Ya. Jadi itu prediksi dari kita ya teman-teman ya.
Kalau misalnya kalian punya prediksi boleh tulis di kolom komentar. Tuh, lalu kalau kalian punya pertanyaan tentang F1, MotoGP, atau mungkin Superbike atau balapan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya. Jangan lupa jangan lupa like dan subscribe video kita. Kita ada podcast MotoGP juga dan F1, dan jangan lupa ada GT Series yang saat ini minggu ini kita ada balapan lagi ya. Stay tune di hari Jumat malam. Oke, kali ini jelas. Terima Dukung kasih pembalap favorit kalian sudah nonton, dan juga sponsor kita ada Robas App yang senantiasa mendukung kita dari belakang hingga hari ini. Dari belakang hingga hari ini pokoknya. Terima kasih juga untuk partner kita ada Speedway Sim Racing Lounge yang telah mendukung kita selama ini juga. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya di pembahasan GP1 Spa-Francorchamps. Dan juga jangan lupa ini ada soal yang bakal kita bahas. Hal yang menarik. Gosip menarik. Yeah. Saksikan juga gosip-gosip panas dari kami. Iya. Oke, udah. Iya. Tutup aja sudah, Pak Den. Tutup aja. Oke, kita tutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Hasta la vista, baby. Bye bye.